Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Fari banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online ya untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS di semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh atau bab yang kedua di semester genap ini, yaitu iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Kalian amati, ini adalah peta konsep. Materi yang akan kita bahas meliputi pengertian makhluk gaib, menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya, kemudian menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan, menyebutkan sifat-sifat jin, iblis, dan setan, kemudian menulis nama-nama malaikat, serta melafalkan dalil tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas mengenai iman kepada malaikat Allah. Untuk jin dan setan serta iblis nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian amati gambar berikut. Nah ini. Gambar di atas merupakan tempat turunnya wahyu yang pertama Al-Quran. Surat Al-Alaq. Ya, ini adalah gambar gua Hiro. Ya, ini adalah gambar gua Hiro di mana wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setelah kalian mengamati dan memperhatikan gambar tersebut, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan. Nah, di antaranya, gambar apakah di atas dan kisah apa yang pernah terjadi di sana. Oke, silakan kalian juga boleh mengajukan pertanyaan yang lain tentang apa sifat-sifat malaikat, apa tugas-tugas malaikat, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, langsung saja kita lanjutkan. Kita akan masuk ke pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu ya, apa itu iman kepada malaikat Allah. Ayo kita bahas bersama. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Jadi malaikat berasal dari kata malak, yang berarti kekuatan. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan jauh dari segala perbuatan dosa. Ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhindar dari segala bentuk perbuatan dosa. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Ini adalah pengertian iman kepada malaikat Allah ya. Jadi meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat serta meyakini jenis tugas dan
sifat-sifat malaikat tentunya ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Kemudian dalil tentang adanya malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Kalian perhatikan. Nah ini adalah dalil tentang adanya malaikat. Bisa kalian lihat dalam surat Al-Hijr ayat 30. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya, mari kita baca bersama. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nih, jelas sekali ya ini dalil adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang selalu patuh dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah membantah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tugas dan sifat-sifat malaikat. Kalian perhatikan dan cermati dengan baik. Dari malaikat-malaikat yang ada, yang wajib diketahui ada 10. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir, bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah malaikat Raqib dan Atid, bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga. Kayak anak-anak, itu adalah 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Silahkan kalian hafalkan ya. Kalian hafalkan dengan cermat dan baik. Oke? Ayo kita lanjutkan lagi. Masih semangat ya? Harus semangat. Baik anak-anak, kita akan bahas sifat-sifat malaikat. Nah, yang pertama adalah selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Malaikat selalu bertasbih. Kemudian yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Ya, malaikat tidak mempunyai sifat-sifat yang demikian. Kemudian yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka, kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian mempunyai sifat malu. Ini adalah sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anak?
Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan juga patung. Makanya hal yang demikian karena tidak disukai oleh malaikat, kita hendaknya menjaga diri dari hal yang demikian. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, yang ketujuh, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Ya, yang sembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Ini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami? Oke? Kalau sudah paham, ya Pak Guru akan kasih dalil yang berkaitan dengan sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua tentunya ya. Hanya Pak Guru akan memberikan dalil yang malaikat bisa berubah bentuk. Ini terdapat dalam Al-Qur'an, surat Maryam ayat 16 sampai 19. Ayo kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran syawiyya. Oke. Ini adalah Al-Qur'an surat Maryam ayat 16 sampai 19. Artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarga ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami yaitu Jibril alaihissalam kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Al-Quran surat Maryam 16 sampai 17. Oke ya, anak-anak, ini jelas sekali dalil yang menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah wujud atau berubah bentuk. Baik, demikian pembahasan kita hari ini mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Ini adalah kesimpulan. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Cermati dengan baik pertanyaannya, kemudian jawablah dengan benar. Oke? Yang pertama, jelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuliskan dalil tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebutkan 3 sifat malaikat. Yang keempat, sebutkan 5 di antara 10 malaikat yang wajib diketahui dan sertakan tugas-tugasnya. Yang kelima, tercipta dari apakah malaikat Allah Subhanahu wa taala itu. Wah, gampang sekali. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Pak Guru dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dipelajari terus dan ikuti video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.